الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وعلى من سار على نهجه وتمسك بسنته إلى يوم الدين. اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Masyarul muslimin, para ikhwah, bapak ibu yang semoga senantiasa dirahmati dan dimuliakan oleh Allah tabaraka wa taala. Kita simpulkan dengan ringkas apa yang telah kita bahas pada sesi yang pertama, sebelum kita tambahkan satu poin lagi, bahwa kerugian bagi orang yang meninggalkan jalan sebagai penuntut ilmu. Yang pertama adalah hatinya akan mengeras. Dan dalilnya sebagaimana isyarat yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dari perumpamaan ilmu dan pengaruhnya kepada hati. Ini Nabi mengumpamakan dalam hadis Bukhari yang kita sebutkan tadi, bahwa ilmu yang beliau bawa perumpamaannya bagaikan air hujan yang jatuh ke bumi. Lalu bumi yang gersang tadi menumbuhkan tumbuh-tumbuhan. Jadi tumbuhlah dari ilmu yang jatuh ke hati tersebut, tumbuh-tumbuhan yang dimaksud adalah amal soleh. Dari keimanan dan amal soleh. Ini perumpamaan yang Nabi SAW sebutkan. Maka ketika ilmu ditinggalkan, maka sama dengan berhentinya hujan jatuh ke bumi, sehingga bumi itu kembali gersang dan tandus. Maka begitu pula hati. Kemudian yang kedua, bahwa ibadah akan semakin melemah, karena ibadah terkait dengan khosyah, rasa takut. Dan khosyah tidak akan ada kecuali dengan ilmu. Nah, ini diantara yang disebutkan oleh para ulama, perbedaan antara khauf dengan khosyah. Di mana khosyah ini termasuk bagian dari khauf tetapi lebih khusus. Dan khosyah tidak akan muncul kecuali dengan ilmu. Ini berilmu dengan apa yang ditakuti tadi. Berilmu dengan apa yang ditakuti tadi. Maka terkait dengan ini berilmu dengan agama Allah Ta'ala, yang mana tujuannya adalah agar muncul khosyah terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan disinilah ibadah itu lahir. Maka ibadah tanpa khosyah, dia bagaikan jasad tanpa ruh. Ibadah tanpa khosyah bagaikan jasad tanpa ruh. Maka mestilah setiap ibadah itu lahir setelah adanya khosyah. Dan khosyah tidak akan ada kecuali dengan ilmu. Sebagaimana firman Allah Ta'ala, innama yakhshallaha min ibadihil ulama. Ulama itu kan jamak dari alim. Bahwa khosyah itu hanya ada pada siapa? Hamba-hambanya yang berilmu. Kemudian yang ketiga, yakni terancam hilang istiqomahnya. Karena istiqomah itu adalah as-sabatu 'alal haq, kokoh di atas kebenaran. Itu dinamakan istiqomah, mesti dikaitkan dengan kebenaran. Adapun kokoh di atas kebatilan tidak dinamakan itu istiqomah. Maka dikaitkan istiqomah itu kokoh di atas kebenaran. Sedangkan kebenaran tidak mungkin diketahui kecuali dengan ilmu. Makanya al-ilmu bil haq.
dan al-amalu bil haq. Ini dua hal yang tidak terpisah. Dan inilah makna ar-rusydu. Makanya sahabat yang empat dinamakan al-khulafa'ur rasyidin. Kenapa dikatakan ar-rasyidin? Karena mereka adalah ya'lamuna bil haq wa ya'maluna bihi. Berilmu tentang kebenaran dan beramal dengan kebenaran itu. Itu makna ar-rusydu. Dan dinamakan mereka ar-rasyidin. Kenapa khalifah ar-rasyidin? Khalifah yang memiliki ilmu tentang kebenaran. Dan para khalifah yang beramal dengan kebenaran itu. Dan istiqomah lahir dari ilmu. Tidak akan mungkin ada istiqomah tanpa ilmu. Kemudian Allah mengumpamakan dalam surat Al-Mulk ayat 22 tadi. Setelah kita menjelaskan bagaimana dalil-dalil tentang yang Allah sebutkan dalam Al-Quran, antara orang yang berilmu dengan yang tidak berilmu itu bagaikan orang yang melihat dengan orang yang buta. Maka orang yang tidak berilmu tentang agama Allah, kondisinya yang pertama dia buta. Kemudian yang kedua tidak hanya buta, sudah buta berjalan tersungkur pula, kaki ke atas, kepala ke bawah, berjalan dengan wajahnya. Yang ketiga, dia menempuh jalan yang juga dia tidak berilmu tentang jalan itu. Dia menempuh sesuatu yang tidak dia mengilmuinya. Dan yang keempat, dia tidak memiliki tujuan dan tidak memiliki pedoman yang memandu dia di dalam perjalanan. Maka orang yang tidak berilmu tentang agama Allah, begini keadaannya. Dia tidak memiliki tujuan dalam kehidupan dan tidak memiliki panduan yang dia pergunakan untuk berjalan di dalam kehidupan ini. Dia membabi buta. Kadang dia ke utara, kadang dia ke timur, kadang dia ke barat. Datang aliran ini, dia terima pula. Datang pemahaman ini, dia terima pula. Dia tidak memiliki pedoman, dia tidak memiliki arah. Dia berjalan kemana arah angin. Maka begitulah dia. Dan dia tidak bisa melihat. Tidak bisa dia membedakan antara ranting kayu dengan ular. Maka dia tidak bisa membedakan mana yang hak dan mana yang batil. Begini keadaan orang yang tidak berilmu. Dan tidak mungkin orang yang tidak berilmu ini akan tegak lurus. Makanya Allah tanyakan dalam surat Al-Mulk 22 ini, afama yamshi mukibban ala wajhihi. Apakah orang yang berjalan tersungkur di atas wajahnya ahda, yakni kata Imam At-Tabari, asyaddu istiqamatan ala thariq, lebih sangat istiqomahnya di atas jalan kebenaran? Mungkinkah itu? Ataukah yang lebih istiqomah itu adalah amma yamshi sawiyan, orang yang berjalan tegak lurus ala siratim mustaqim, yakni yamshi sawiyan ala qadamaihi, yang berjalan tegak lurus di atas kedua kakinya, tidak seperti yang pertama, tidak yang di atas wajahnya, kaki ke atas, kepala ke bawah, akan tetapi dia berjalan tegak lurus di atas siratim mustaqim, jalan yang jelas kemana arahnya. Maka inilah orang yang berilmu. Kemudian kita tambahkan satu lagi. Kerugian bagi orang yang meninggalkan jalan ilmu yang pasti untuknya, yakni terhalang dari kebaikan. Terhalang dari kebaikan. Itu terhalang dari kebaikan yang diberikan oleh Allah untuk para hambanya. Dia tidak memperolehnya. Karena seseorang hanya dikatakan mendapatkan kebaikan dalam agama ini kalau dia berada di atas jalan ilmu. Dan Nabi SAW dalam hadis sahih dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, Nabi SAW bersabda, "May yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din." Ini dalil yang jelas sekali sebenarnya, yang mudah sekali kita memahaminya. May yuridillahu bihi khairan, siapa yang Allah menginginkan kebaikan untuknya,
yufaqihu fid din. Jadi Allah pahamkan dia, Allah faqihkan dia di dalam agama. Dan kefakihan, pemahaman, tentu yang dimaksud adalah dengan ilmu. Dan mafhum mukhalafah dari hadis ini, sebagaimana dikatakan oleh Syekhul Islam di dalam Majmu' Fatawanya, kullu man aradallahu bihi khairan la budda ay yufaqihahu fid din. Setiap orang yang Allah inginkan kebaikan untuknya. Yang menginginkan kebaikan untuknya siapa? Allah. Maka setiap orang yang Allah inginkan kebaikan untuknya, la budda ay yufaqihahu fid din. Mesti Allah berikan kefakihan kepadanya di dalam agama. Mesti Allah berikan kepadanya pemahaman yang benar di dalam agama. Yakni dengan ilmu yang sahih lahirlah pemahaman yang benar. Mesti seperti itu. Maka ini ukuran orang yang Allah berikan kebaikan. Yakni faman lam yufaqihu fid din, lanjutan kata Syekhul Islam, siapa yang Allah tidak berikan kefakihan dalam agama, lam yuridillahu bihi khairan, berarti Allah tidak menginginkan kebaikan untuknya. Nah, ini dia bahayanya. Kalau yang tidak menginginkan kebaikan untuk kita itu adalah Allah sendiri. Sedangkan seluruh kebaikan hanya di tangannya. Dan Allah tidak menginginkan itu untuk kita. Dan lawan dari kebaikan apa? Syarr, keburukan. Keburukan. Maka siapa yang tidak Allah inginkan kebaikan untuknya, maka berarti yang dia dapat apa? Mestilah keburukan. Keburukan di dunia dan keburukan di akhirat. Dan ini bukan hal yang sepele. Ini hal yang sangat penting. Karena ini terkait dengan apa yang Allah inginkan untuk seorang hamba. Kebaikan atau keburukan. Kalau Allah menginginkan keburukan untuk seseorang, maka binasalah dia di dunia dan akhirat. Dan tentu saja setiap orang menginginkan agar Allah menghendaki kebaikan untuk dirinya. Dan aturannya telah jelas, sebagaimana yang keluar dari lisan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, bahwa orang yang Allah inginkan kebaikan untuknya, ini dia. Ini dia. May yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Siapa yang Allah inginkan kebaikan untuknya, maka Allah faqihkan dia. Allah berikan pemahaman yang benar di dalam agama. Dan dengan pemahaman dan ilmu yang benar itu dia beramal di dalam agama ini. Dan makna at-tafaqquh fid din, kata Syekhul Islam masih dalam Majmu' Fatawanya. Jadi at-tafaqquh fid din ma'rifatul ahkami syar'iyyah bi adillatiha as-sam'iyyah. Faman lam ya'rif dzalika lam yakun mutafaqqihan fid din. Yang dimaksud tafaqquh fid din, itu Allah berikan kefakihan dalam agama, yakni seseorang mengetahui hukum-hukum syariat dengan dalil-dalil as-sam'iyyah. Yang dimaksud dengan dalil-dalil dari Al-Quran dan As-Sunnah. Maka ini poin penting dari yang dijelaskan Syekhul Islam. Jangan kita menuntut ilmu itu sekedar tahu apa yang ada setelah sama dengan. Ini kalau ilmu matematik ya. Pokoknya setelah sama dengan 5. Saya tidak mau tahu apa proses yang ada sebelum sama dengan. Maka bukan begitu ilmu. Ilmu yang dituntut, yang makna tafaqquh fid din di sini. Seseorang harus mengetahui kenapa setelah sama dengan itu angka 5. Apa yang terjadi sebelumnya? Dari penambahan, dari pengurangan, dari perkalian, lalu sama dengan 5. Adapun sekadar mengetahui sama dengan 5 dan apa yang sebelumnya kita tidak mengetahui, tidak dinamakan tafaqquh fid din. Tidak dinamakan tafaqquh fid din. Maka dikehendaki, dituntut seorang dalam menuntut ilmu mengenal, menghafal, mengetahui
dalil-dalil kenapa bisa begini, kenapa bisa begitu. Kenapa bisa jadi ini kesimpulannya, ini boleh, ini tidak. Kenapa ini bisa jadi bid'ah, kenapa ini sunnah. Maka dituntut kita mengetahuinya. Inilah makna tafaqquh fid din. Dan Syekhul Islam mengatakan, "May yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din." Wa lazimu dzalika anna man lam yufaqihu Allahu fid din lam yurid bihi khairan fayakunu tafaqquhu fid din fardan. Siapa yang Allah inginkan kebaikan untuknya, Allah faqihkan dia dalam agama. Maka konsekuensi dari hadis ini bahwa siapa yang tidak Allah faqihkan dalam agama, tidak Allah kehendaki kebaikan untuknya. Sehingga berarti jadilah tafaqquh fid din fardhan, adalah sebuah keharusan, sebuah kewajiban. Tafaqquh fid din sebuah keharusan, sebuah kewajiban. Bagaimana misalnya kalau dalam dunia pekerjaan seseorang pegawai golongan rendah, lalu datang ketentuan dari perusahaan atau dari instansi, kalau ingin menduduki jabatan golongan yang lebih tinggi, diharuskan menguasai skill ini dan mendapatkan piagam ini dan ini. Atau misalnya guru lah, kalau ingin mendapatkan misalnya sebuah jabatan atau sebuah bonus dari pemerintah, maka diharuskan memiliki sertifikasi ini dan ini. Kira-kira yang dilakukan oleh seseorang apa? Biarlah saya cukuplah dengan gaji 800.000 sebulan. Tidak perlu saya golongan naik. Tidak perlu saya sertifikasi. Gimana menurut kita kalau orang seperti itu pemikirannya? Maka bagaimana kalau yang dimaksud bonus tersebut adalah kebaikan yang Allah berikan kepada kita? Bagaimana kalau yang dimaksud jabatan yang lebih tinggi, golongan yang lebih tinggi itu adalah kebaikan yang Allah akan berikan kepada kita? Dan Allah mensyaratkan adanya tafaqquh fid din melalui lisan Nabi SAW. Dan tafaqquh fid din itu bukan sekedar mengetahui apa yang ada setelah sama dengan, tetapi dia adalah sebuah skill, sebuah keahlian, sebuah kemampuan. Kemampuan apa? Mengeluarkan hukum dari dalil. Orang bertanya, ini kenapa? Ini hukumnya ini dalilnya. Mampu dia menempatkan dalil pada permasalahan-permasalahan yang dibutuhkan dalam kehidupannya. Ini permasalahannya, ini dalilnya. Ini hadisnya, ini ayatnya. Maka ini tafaqquh fid din. Dan ini sebuah skill yang dituntut di dalam syariat agar termasuk ke dalam may yuridillahi bihi khairan. Karena man ini dalam bahasa Arab kata syarat ini. Sedangkan jawabnya apa? Jawab dari syarat itu yufaqihu fid din. Artinya apa? Kalau ingin mendapatkan apa yang disyaratkan, maka mesti memenuhi apa yang disebutkan tadi. Siapa yang tidak tafaqquh fid din sebagaimana disebutkan oleh Syekhul Islam, maka berarti lam yurid bihi khairan. Allah tidak menginginkan untuknya kebaikan. Ma'asyiral muslimin, para ikhwah, Bapak Ibu yang semoga senantiasa dirahmati dan dimuliakan oleh Allah tabaraka wa taala. Dan kita masuk ke dalam beberapa kalimat-kalimat yang penuh dengan hikmah yang terdapat dalam kitab Tadhkiratul fil Wa'z. Sebutkan di antaranya yang mungkin bermanfaat untuk kita dengar. Yang pertama, man ahabba an yakuna lil anbiya'i warithan fi mazari'ihim harithan falyata'allamil ilman nafi'a wa huwa ilmud din. Fil hadis al ulama warasatul anbiya wal yahdur majalisal ulama fa innaha riyadul jannah. Siapa yang ingin menjadi pewaris para nabi,
dan menjadi penggarap di ladang-ladang mereka, maka hendaklah dia mempelajari ilmu yang bermanfaat. Ilmu nafi itulah agama. Wa huwa ilmu din. Sedangkan dalam hadis Nabi, al-ulama warasatul anbiya. Orang yang berilmu itu adalah pewaris para nabi. Maka hadirilah majlisnya orang-orang yang berilmu. Karena majlis ilmu itu adalah taman-taman surga. Wa man ahabba an ya'lama ma nasibuhu min inayatillah falyanzur ma nasibuhu min al-fiqhi fi dinillah fa fil hadis may yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Siapa yang ingin mengetahui sejauh mana kebaikan dan perhatian yang Allah berikan kepadanya, maka hendaklah dia melihat yakni seberapa besar bagian yang dia dapatkan di dalam fikih fiddin, di dalam ilmu agama. Karena dalam hadis, may yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Yakni siapa yang ingin mengetahui sejauh mana bagian kebaikan yang Allah berikan untuknya, maka diukur dengan sejauh mana bagian ilmu agama, pemahaman yang benar yang Allah berikan kepadanya. Wa man sa'ala an tariqin tuballighuhu al-jannah falyamshi ila majlisil ilmi. Fa fil hadis man salaka tariqan yaltamisu fi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ila al-jannah. Siapa yang bertanya tentang mana dia jalan yang menyampaikan ke surga, maka hendaklah dia berjalan ke majlis ilmu. Karena di dalam hadis dikatakan man salaka tariqan yaltamisu fi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Siapa yang menempuh satu jalan untuk mencari ilmu, Allah mudahkan baginya jalan menuju surga. Wa man ahabba alla an yanqati'a 'amaluhu ba'da mautihi falyanshuril 'ilma bitadwini wat ta'lim. Fa fil hadits idza mata al-insanu inqata'a 'amaluhu illa min thalathin shadaqatin jariyatin aw 'ilmin yuntafa'u bihi aw waladin sholihin yad'u lah. Siapa yang menginginkan agar amalannya tidak terputus setelah matinya, maka hendaklah dia sebarkan ilmu, dia menulis dan dia memberikan pengajaran. Karena di dalam hadis apabila telah meninggal seseorang terputus amalannya kecuali 3, sedekah jariyah, ilmu yang diambil manfaatnya, dan anak soleh yang mendoakannya. Qala Fathul Mausili, berkata yaitu seorang yang bernama Fathah Al-Mausili, alaysal maridu idza muni'a minat ta'ami wasyarabi wad-dawa'i yamutu. Bukankah orang yang sakit apabila dia dihalangi dari makan, dari minum, dari meminum obat, dia akan mati? Maka ada yang menjawab, bala, betul. Maka dia mengatakan, fakadzalikal qalbu, maka begitulah hati. Idza muni'a anhu al-ilmu wal hikmah thalathata ayyam yamutu. Lihat perkataan Fathah Al-Mausili. Demikianlah hati. Apabila hati itu dihalangi dari ilmu dan hikmah 3 hari saja dia akan mati. Sebagaimana orang yang sakit dihalangi dari makan dan minum obat, maka dia akan mati. Maka begitu pula hati apabila dihalangi dari ilmu dan hikmah 3 hari dia akan mati. Man laysa lahu ilmun falaysa lahu qimah. Irtanim ta'allam al-ilm wahdur majalisahu faman laysa bi'alimin wala muta'allimin fahuwa bimanzilatil bahimah wa laysat fitratuhu salimah. Siapa yang tidak memiliki ilmu, laysa lahu qimah, maka dia tidak memiliki harga. Irtanim, maka pergunakanlah ta'allam al-ilm, pelajarilah ilmu. Wahdur majalisahu, hadirilah majlisnya. Faman laisa bi'alim wala muta'alim fahuwa bimanzilatil bahimah. Siapa yang dia bukanlah orang yang berilmu dan tidak pula orang yang mempelajari ilmu, maka kedudukannya sama dengan bahimah, sama dengan hewan ternak. Walaysat fitratuhu salimah, dan fitrahnya bukanlah fitrah yang sehat. Perkataan yang terdapat dalam kitab At-Tadhkiratu fil Wa'zi. Tapi jangan dipelintir.
Sama dengan kejadian beberapa tahun yang lalu di Pelintir pula. Ustadz dikatakannya kita hewan ternak katanya. Padahal kita hanya menyebutkan apa yang tersebut di dalam kitab. Dan yang disebut dalam kitab itu ditujukan kepada ini man laisa bi'alim wala muta'alim. Dia bukan orang yang berilmu, bukan pula orang yang belajar. Sedangkan manusia itu diciptakan Allah untuk menegakkan ibadah, dan ibadah tidak akan mungkin terwujud kecuali dengan ilmu. Maka kalau dia tidak bisa mewujudkan tujuan penciptaannya karena dia bukan orang yang berilmu dan bukan pula orang yang mempelajari ilmu, maka apa bedanya dengan bahimah? Bahwa bimanzilatil bahimah, maka dia kedudukannya sama dengan hewan ternak. Dan fitrahnya bukanlah fitrah yang sehat. Artinya setiap orang yang tidak yang tidak dia berjalan di atas jalan ilmu, tidak sebagai penuntut ilmu. Sedangkan wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan ayat ini liya'buduni, liyuwahiduni, tidak akan mungkin itu terrealisasi pada diri seorang hamba kecuali setelah dia belajar. Dan dia santai saja tidak belajar bertahun-tahun, bahkan dia tidak mengenal agama sama sekali, maka berarti fitratuhu ghairu salimah. Fitrahnya bukanlah fitrah yang sehat. Dan yang lebih berbahaya itu apa? Nyaman seseorang tidak dia belajar agama. Itu lebih berbahaya lagi. Karena fitrah seorang muslim mestilah dia nyaman di dalam majelis ilmu, karena dia mengetahui itulah riyadul jannah. Baik para ikhwah, Bapak Ibu yang semoga senantiasa dirahmati dan dimuliakan oleh Allah tabaraka wa taala. Insyaallah di pertemuan berikutnya kita masuk di tema masih dalam judul yang sama, tetapi dalam tema itu sebab-sebab yang membuat seseorang berhenti dari jalan penuntut ilmu. Karena mengetahui sebab sangat penting agar diketahui pula apa obatnya. Wallahu ta'ala alam. Baik, sebelum kita tutup, silahkan jika ada di antara ikhwah, Bapak Ibu yang akan bertanya, kita persilahkan. Ya, silakan Pak. Ya. Menuntut ilmu syar'i, ya, kita mengetahui bahwa hukumnya adalah wajib. Namun ilmu yang mana yang wajib itu? Yang pertama sekali, yang tidak bisa seorang pun memiliki uzur untuk tidak mengetahuinya, itu ilmu tentang akidah yang sahih, tentang tauhid. Karena bagaimana dia akan memiliki keyakinan yang benar kalau dia tidak belajar tentang ilmu tauhid, bagaimana mentauhidkan Allah, bagaimana akidah yang sahih. Ini ilmu yang tidak boleh seorang pun jahil tentangnya. Yang kedua, ilmu yang terkait dengan kewajiban yang Allah bebankan kepada kita dari ibadah. Ilmu tentang sholat, tentang puasa, tentang zakat. Ketika kita adalah orang yang jatuh padanya kewajiban zakat. Maka ini juga tidak ada seorang pun diberi uzur tidak mengetahuinya. Wajib berilmu dan wajib dia belajar. Kemudian yang ketiga, ilmu yang terkait dengan hukum-hukum syariat yang dia membutuhkannya, di mana kalau dia tidak mengetahuinya, maka dia akan jatuh ke dalam pelanggaran syariat atau akan terhalang kewajiban dia kepada Allah, walaupun dinisbahkan kepada orang lain mungkin tidak wajib.
Walaupun dinisbahkan kepada orang lain, ilmu itu mungkin tidak wajib. Apa contohnya? Dia petani, memiliki sawah misalnya 10 hektar. Maka dinisbahkan kepada dia, wajib dia berilmu tentang zakat pertanian. Yang kalau dia tidak berilmu tentang itu, terhalang kewajibannya kepada Allah, terjadi pelanggaran syariat. Yang mungkin bagi orang lain tidak wajib. Misalnya yang lain misalnya bukan petani, tetapi dia misalnya pedagang emas misalnya. Maka itu berbeda lagi. Berbeda lagi kewajibannya. Nah, ini ilmu yang masing-masingnya wajib. Wajib dinisbahkan kepada kebutuhan hajat orang tersebut. Kalau dia adalah orang yang misalnya sebagai pegawai, tentu wajib pula baginya mengetahui fikih yang terkait dengan kepegawaian, agar dia mengetahui mana dia yang menurut syariat dibolehkan untuknya dan mana yang tidak dibolehkan untuknya. Dan begitu seterusnya. Nah, ini umumnya yang terkait dengan kewajiban. Pertama tentang tauhid, yang kedua tentang ibadah yang Allah bebankan kepada kita, kewajiban yang tidak seorang pun lepas darinya. Kemudian yang ketiga tentang perkara-perkara yang kita butuhkan ilmunya, yang boleh jadi bagi orang belum dibutuhkan tapi dinisbahkan kepada kita telah dibutuhkan, dan masing-masing orang berbeda tentang bentuk disiplin ilmu yang dia butuhkan dalam poin ini, maka wajib dia mempelajari. Ya, silakan. Ya. Ya. Kewajiban yang paling penting dan yang paling besar dari sekedar memberikan makan dan uang belanja adalah yang terkait dengan agama. Dan disinilah makna ayat ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Karena makna ahlikum di sana adalah istri dan anak-anak. Maka kalau mengenal akidah itu wajib bagi kita, mengenal manhaj yang lurus itu wajib bagi kita, maka tentu kewajiban itu juga mesti kita ajarkan kepada orang yang berada di bawah tanggung jawab kita. Tidak bisa tidak. Maka ketika misalnya suami mengetahui ilmu tentang akidah salaf, tentang manhaj salaf, akidahnya para sahabat Nabi SAW, manhajnya para sahabat Nabi SAW, yang siapa yang mengikuti selain itu Allah ancam dalam Al-Quran, nuwallihi matawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masira. Kami palingkan dia kemana dia tidak berpaling, itu kami biarkan dia dalam kesesatannya dan kami masukkan dia ke dalam jahanam. Maka wajib dia mengajarkan kepada keluarganya. Bahkan ini kewajiban yang lebih daripada kewajiban memberi uang belanja. Kewajiban yang paling penting itu terkait dengan akidah, terkait dengan manhaj ibadah. Ini kewajiban yang paling penting. Allahu a'lam. Dari poin-poin yang kita jelaskan tadi, dari 1 sampai poin yang keempat, ada yang samar atau ada yang kurang jelas tentang kerugian yang menimpa orang-orang yang meninggalkan jalan sebagai penuntut ilmu. Poin 1, 2, 3, 4. Atau insya Allah sudah paham? Ya.
Nah, itu mungkin dalam pembahasan sebab-sebab yang menghalangi dari menuntut ilmu. Di poin berikutnya mungkin. Insyaallah. Kalau sekarang temanya kerugian yang menimpa orang-orang yang meninggalkan jalan sebagai penuntut ilmu. Insyaallah pembahasan yang kedua, sebab-sebab yang membuat seseorang meninggalkan jalan sebagai penuntut ilmu. Dan baru poin yang ketiga, yakni solusi yang terkait dengan hal tersebut. Baik, jika tidak ada atau masih ada, kita cukupkan. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.